Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam dengan nomor NIM 0486662565, Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Perprograman berbasis desktop, izinkan saya menjawab tugas 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 2 perprograman berbasis desktop diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur berikut. 1. Input data buku. Terdiri dari data buku perpustakaan, judul, penulis, kategori, dan status kesediaan. Minimal terdapat 4 buku masing-masing kategori, fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. Kedua, peminjaman buku, yaitu program harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia dan memilih banyak buku untuk dipinjam. Ketiga, pengembalian buku. Di sini untuk pengembalian buku terdapat pengguna dapat memasukkan judul buku yang akan dikembalikan dan status buku akan diubah menjadi tersedia. Keempat, menghitung denda keterlambatan. Jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5.000 per hari keterlambatan. Nanti kita hitung. Kelima, mencetak struk peminjaman dan pengembalian. Di sini disuruh mencetak struk peminjaman dan pengembalian yang berisi daftar buku yang dipinjam atau dikembalikan. Status buku setelah ditransaksi dilakukan. Jika ada denda keterlambatan, total denda akan ditampilkan. Keenam, manajemen data buku yang terdiri dari menambahkan buku baru, mengubah informasi buku, judul, penulis, kategori, dan status kesediaan. Dan selanjutnya menghapus buku dari daftar. Di sini ada data-datanya di manajemen data buku. Kita langsung saja ke perprogramannya. Pertama-tama kita import dulu scannernya. Ini digunakan untuk membaca input dari pengguna. Kedua, kita import dulu local date-nya. Digunakan untuk mempresentasikan tanggal tanpa waktu. Ketiga, kita import dulu Kroko unit. Di sini membantu kita menghitung selisih. Pertama-tama kita buat dulu kelas bernama buku. Kelas ini berfungsi untuk menyimpan setiap buku seperti judul buku, nama penulis, kategori buku, status kesediaan apakah sedang tersedia atau dipinjam, dan juga tanggal pinjam serta tanggal kembali. Selanjutnya kita buat kelas utama yaitu main. Di sini juga kita buat arahnya untuk menyimpan data seperti kapasitas 100 buku, juga ada variabel jumlah buku. Untuk menghitung berapa buku yang kita sudah masukkan, kita tentunya scanner untuk input data dari pengguna. Di dalam metode main, pertama kita panggil inisialisasi buku untuk mengisi beberapa data buku awal. Kemudian kita buat menu utama untuk berinteraksi dengan pengguna. Menu ini akan terus muncul sampai pengguna memilih opsi keluar menggunakan perulangan the while. Menu terdiri dari menampilkan daftar buku, melakukan peminjaman buku, melakukan pengembalian buku, dan manajemen data buku admin. Dan ketiga, keluar program. Selanjutnya, metode inisialisasi buku digunakan untuk memasukkan beberapa buku contoh ke dalam aplikasi agar tidak kosong saat pertama kita dijalankan. Di sini kita tambah buku baru ya. Metode ini bertugas untuk menambahkan data buku ke dalam array. Kita masukkan buku dari data buku berupa judul, ini judul, penulis, kategori, dan status kesediaan. Selanjutnya tampilkan buku. Di sini metode ini berfungsi menampilkan seluruh daftar buku yang sudah kita masukkan. Status buku juga ditampilkan apakah tersedia atau tidak, atau sedang dipinjam. Lanjut ke peminjaman buku. Sekarang kita bahas peminjaman buku. Pengguna akan diminta memasukkan nomor buku yang dipinjam. Kalau buku tersebut tersedia, kita akan meminta tanggal peminjaman. Tanggal peminjaman dalam format
dalam format tahun, bulan, hari, lalu status buku berubah menjadi dipinjam. Ya, di sini. Kalau buku sudah dipinjam, program akan menampilkan pesanan bahwa buku tidak bisa dipinjam sekarang. Maaf, buku ini sedang dipinjam ya, udah ada. Kita lanjut ke pengembalian buku. Pengembalian buku. Untuk pengembalian buku, pengguna memasukkan judul buku. Masukkan judul buku ya, yang akan dikembalikan dalam tanggal pengembalian. Kita masukkan tanggal pengembalian dengan format tahun, bulan, dan tanggal. Program terhitung berapa lama buku tersebut dipinjam. Jika lebih dari 7 hari, maka akan dikenakan denda sebesar 5.000 per hari keterlambatan. Setelah itu, status buku kembali menjadi tersedia dan program menampilkan truk pengembalian yang berisi detail transaksi ya. Detail transaksi. Kita lanjut ke manajemen admin. Di menu admin, kita bisa mengolah data buku beberapa opsi, yaitu menambahkan buku baru, mengubah data buku, menghapus buku, dan kembali ke menu utama. Kita lanjut. Di sini, untuk mengubah data buku, admin diminta memasukkan nomor buku yang ingin diubah. Kemudian seperti judul, penulis, kategori, dan status kerjaan bisa diubah sesuai kebutuhan. Ya, ini. Dan untuk menghapus buku, admin memilih nomor buku yang ingin dihapus. Kemudian konfirmasi jika ya buku tersebut akan dihapus dari daftar dan buku setelahnya akan digeser ke arah yang tetap rapi. Kita langsung saja ke setelah itu kita run. Di menu perpustakaan ini ada 5 tampilkan. Kita pilih menu pertama, tampilkan daftar buku. Di sini ada 7 daftar buku. Ya. Ada 7 daftar buku. Kita lanjut peminjaman buku. Masukkan judul buku yang ingin dipinjam. Contoh, saya akan masukkan buku dengan judul Bumi. Kita masukkan tanggal pinjam. Formatnya tahun, bulan, dan tanggal. Kita contohkan tahunnya 2025, bulan 4, 2025, bulan 4, tanggal 4. Ya, buku berhasil dipinjam pada tanggal 2025, bulan 4, tanggal 4. Kita lanjut ke pengembalian buku. Kita pilih nomor 3. Masukkan judul buku yang akan dikembalikan. Berarti tadi Bumi ya. Masukkan tanggal pengembalian. Pengembaliannya berarti 2025. Tahunnya, bulannya masih bulan 4. Kita tanggal berapa ya? Kita masukkan tanggal 30 aja. 30 ya. Nah, di sini ada truk pengembalian. Judul Bumi, tanggal pinjam kan tanggal 4 bulan April 2025, dan tanggal kembali tanggal 30 bulan 4. Jadi dendanya di sini 95.000. Per harinya dendanya 5.000. Kita lanjut ke manajemen data buku admin. 4 berarti ya. Di sini kita contoh tambah buku ya. Di sini tambah buku berarti 1. Judulnya kita masukkan tentang kamu. Penulisnya Terelie. Kategori fiksi. Nah, buku berhasil ditambahkan. Kita lihat ya ke menu utama. Kita kembali dulu. Di sini tampilkan daftar buku ya. Pertama kan ada 7 buku. Ada 7 daftar buku. Kita tadi sudah ditambahkan 1. Kita lihat. Ya, udah ya. Udah masuk, berarti tadi kita input tentang kamu. Penulisnya Terelie. Kategorinya fiksi ya. Kita keluar. Terima kasih telah menggunakan aplikasi.
Sekian dari tugas 2 praktek saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.